Bismillahirrahmanirrahim. Kafal amilina jazaan ma huwa fatihu ala qulubihim fi ta'atihi wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatihi. Kafa cukup al amilina ing wong kang amal kabeh jazaan apane balesanane ma apa barang wa kang utaya ma fatihu iku kang ngebuka dening ma ala qulubihim ing atase atine amilin fitoati ing dalam taat dening Allah Ta'ala wa ma huwa muridu dan marang kang utaya ma iku kang nekaken hu ing ma alaihi ing atase amilin min wujudi muanasati saking anane aringe ngaringakene dening Allah Ta'ala. Haring itu kehangatan, ketentraman Allah. Ay kafal amilina min jihatil jaza, cukup ing wong kang ngamal kabeh min jihatil jaza saking arah-arah balasan ma apa barang yahsul kang hasil ya ma laum kade amilin mimma huwat ta'ala fatihu saking barang kang utaya Allah Ta'ala iku kang ngebuka kakenane ma alaihi mingasi amilin ala qulubihim ing atase piro-piro atine amilin fi halit talabbusi bi taati ing dalam tingkah ngelaksanakan kelawan taat dening Allah Ta'ala. Minnal ma'arif saking piro-piro kemarifatan wa halawatin tawaddudi lan manise kecintaan baina yadai malikil muluk ing dalam antarane arepe malikil muluk raja dening raja wa ma yasulu lahum mimma huwa ta'ala muhaddiruhu ala qulubihim min wujudil unsi bihi ba'dan qida'il amal lan barang kang hasil yamma laum kade amilin mimma saking barang kang utaya Allah Ta'ala iku kang ngahadiraken dening ma ala qulubihim ing atase atine amilin min wujudil unsi saking anane aring kehangatan dan ketentraman, aringku kehangatan dan ketentraman bihi kelawan Allah Ta'ala badan kidail amal ing dalam suwise peragate amal. Wal hikmatu sabiyatu qauluhu man abida li syai'in yarjuhu minhu fa bi taati wurudal uqubati anhu fama qama bi haqqi awsafi. Lan utai hikmah kang kaping 7 iku ucapanane Imam Athaillah man abidahu sing sapa-sapa nyembah si wong hu ing Allah li syai'in karena suwiji-wiji yarjuh kang ngarepaken si wong hu ing syai' min saking Allah aulian fa atawa depon nolak ya si wong bitaati kelawan taat dening Allah urudal uquba ing tekane siksaan anu saking si wong fama qoma bihaqqi ausafi mangka ora nang ngejenengaken si wong kelawan hak pira-pira sifate Allah. Ae tegese man abidallaha ta'ala li ajli husulil jazai ajilan au ajilan. Tegese sing sapa-sapa ibadah si wong ing Allah Ta'ala li ajli husulil jaza karena arah-arah hasilnya balasan ajilan secara langsung berarti di dunia au ajilan atau secara enggak langsung di akhirat aulil firari min uqubatillahi ta'ala atau karena melayu saking siksaan Allah Ta'ala fama qoma bihaqqi awsafillahi ta'ala maka orang nana ngejenengaken si wong kelawan hak pira-pira sifate Allah Ta'ala fa innahu maka sunai kelakuan lau qoma bihaqqi sifatihi ta'ala lamun ngejenengaken si wong kelawan hak si pira-pira sifate Allah Ta'ala la abidahu li dzatihi maka yakti nyembah si wong ing Allah ibadah si wong ing Allah li dzati karena zat Allah wa qaulu anhu mutalikun bi yadfa'u lan ucapane ki musannif anhu iku berkaitan dengan liyadfa'u iya liyadfa'a bi taati anhu kaitannya ke liyadfa'u anhu saking si wong. Hikmatus saminatu lan utai hikmah kang kaping 8 qaulu iku dawuh Imam Athaillah mata talab ta'i wa donala amalin tulibta biwujudi sidqi fihi
Mata kapan-kapan tolab tang ngepri sira iwadon ing gegenten ala amalin ngatasé amal. Tulibta mangka den puri sira biwujudi sidki kelawan anane bener sidki jujur fihi ing dalam amal. Ae tegese ira tolabta tatkala ngepri sira min rabbika kelawan saking pangeran sira. Saking pangeran sira bil jaza kelawan balasan ala amalika yang atas amal sira. Talabaka rabbuka biwujudi sidki fi amalika, maka nuntut Allah maka nuntut kaing sira apa pangeran sira dituntut sama Allah biwujudi sidki kelawan anane kebenaran fi amalika yang dalam amal sira. Wal wafau bi fil amal lan utaya sidki fil amal iku nohone ing dalam amal. Wa mutabaqatul batin lil zahir lan akure batinia kalau zahiriya fi qasdi taqarrub ing dalam neja ngeprih parek. Wa nadirul wujud lan utawi yasidku fi al amal iku arang anane fa inna zairul amil annau ya'malul amala lillahi qaiman bihaqi uluhiyatihi wa batinu annau lam ya'mal illa li hadzi nafsihi. Maka sutune zahire wong kang ngamal annau iku sunne amil ya'mal iku ngamal ya amil ing amal karena Allah qaiman bihaqi uluhiyatihi karena ngejenengaken kelawan hak kepengaranane Allah. Wa batinuhu lan utai batinia si amil annahu setune si amil lam ya'mal orang amal ya si amil illa li hadzin nafsi angin karena kepentingan dirine si amil. Wa yakfil murib wujdana salamah cukup wong sing masih ana ragu-ragu wujdana salamah kudu ngerasain asal selamat ya wis alhamdulillah. Wa yakfi alladzi lam yasik min nafsi bisidki dan cukup wong kang ora percaya saking awake sungkron sidki fil ubudiyah wujdana salama minal iqab ala amalihil ma'lul ing kudu nemukan rasakan keselamatan dari siksaan ala amalihil ma'lul atas amal ibadahnya yang ada penyakitnya ma'lul. Maklul artinya yang ada ilatnya, ada sakitnya, ada cacatnya. Wa yufassiru sidqa fil amal bi ayakunal ba'is alaihi qasdu taqarrubi wal imtithal. Dan ada yang mentafsirkan yang namanya sidqu fil amal, benar dalam kinerja amal bi ayakunal ba'is. Surai kalau nyata anak apakah memotivasi alai ngatasi amal yang mendorong yang membangkitkan amal adalah qasdut taqarrub neja gawe parak wal imtisal dan nurut wa tasdik dan membenarkan nistokakan kelawan janjine Allah la yuridu siwa zalik orang ngarepaken ya si wong seliyane mengkono qasdut taqarrub wal imtisal ma taufiyatis surut sartane nohonaken pira-pira syarat. Wa qawlu al-murib maf'ul muqaddam wa yakfil muriba wujdanus salamah cukup ing wong kang mangmang apa ngerasakan selamat. Wujdan binomil wawi wujdan atau wijdan enggak apa-apa fa'il muakhar. Jadi mau wa yakfil muriba wujdanus atau wijdanus salamah cukup ing wong kang mangmang apa ngerasakaken selamat gitu. Wal hikmatut tasiah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin hikmah yang kemarin kan jalla rabbuna yu'amilahul abdu nakdan fayujazihi nasiatan. Agung Tuhan kami muamalah kepada hambanya secara kontan itu dibalas ngutang. Agung mustahil maha suci Allah. Kafa min jaziyya kalatat an radiyaka laha ahlan. Cukup balasannya Allah kepada Anda atas bakti itu Allah ridhokan Anda jadi ahli taat. Dan juga kafal amilina jazaan cukup bagi orang yang mengamalkan balasannya mahuwa fatihu. Apa-apa yang Allah bukakan di hati para pengamalnya fitoati dalam ketaatannya.
Artinya di wa huwa muridu alaihi min wujudi mu'anasatihi, dan cukup bagi orang-orang yang mengamalkan balasannya itu sesuatu yang Allah datangkan, Allah waridkan kepada para amil qulubihim min wujudi mu'anasati, adanya rasa kehangatan dan ketentraman Allah. Jadi kafal amilina min jihatil jaza, cukup bagi orang yang mengamalkan dari arah pembalasannya sesuatu yang berhasil bagi para pengamalnya dari apa yang Allah buka di hatinya dalam kondisi ketika taatnya minal ma'arif, dikasih pengetahuan. Ketika kita ngaji apa dikasih rasa pengetahuan sama Allah, ya Allah. Ketika sholat dikasih rasa ketundukan, kerasa ma'arif wa halawatil tawaddud, manisnya kecintaan sama enak banget ya Allah. Baina yaday malikil muluk, betapa enggak indah dan resepnya ketika hamba yang doif, lemah, apes, nggak mampu apa-apa, ia nggak punya kuasa apa-apa, tapi dihadapkan sama Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram di hadapannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Sampai bisa memujinya, Rabbana lakal hamdu mil'us sama. Itu cukup, udah kerasa halawatit tawaddud baina yadail malikil mulk. Pengetahuan, kemarifatan, pengenalan nama Allah dikenalin dikit-dikit hati kita sama Allah. Ya ketika kita ngaji kan sama ibadah, amal. Ketika kita berpikir, ketika kita itu cukup, nggak kudu ngarep-ngarep pengen banyak ini banyak itu pengen ini, wah kayak begitu aja udah luar biasa. Jaza kafal amilina jazaan ma huwa fati wa ala qulubihim fi taati wa ma huwa muridu alaihi min wujudi muanasati halau titabayan wa ma yasullahu mimma huwa ta'ala yumuhaddiruhu ala qulubihim min wujudil unsi bihi ba'dan qida'il amal. Ketika selesai habis sholat, enak amat ini hati. Selesai habis ngaji, tenang. Itu segitu udah balasan yang luar biasa, kagak kehitung. Kagak ada jualannya itu. Ketentraman nama Allah. Kehangatan nama Allah. Ayo, nggak bedanya kita sama orang akrab kalau ngomong kan anget banget kayaknya. Iya enak itu, betah. Gitu. Mu'anasah tuh kehangatan dalam hubungan itu. Kita hubungan sebagai hamba kepada Tuhannya itu kudu ada mu'anasah, kehangatannya, unsi billah, tentram, bener tenang sama Allah. Itu cukup. Kafal aminina jazan ma huwa fatihu ala qulubihim. Udah kagak kehitung. Marifatan, pengetahuan ya tentang Allah dan Rasulnya. Sebab itu yang bakal kita menemani kita. Yang namanya amal kan itu. Jadi di dimensi mana aja ketika ada ketentraman sama Sang Pencipta, ya Pencipta di segala dimensi, kita punya ketentraman kepada Pencipta segala dimensi. Kan itu kayaknya betah, mau di dimensi apa aja, karena apa? Mau di dimensi dunia, ya Allah halikul dunia. Mau di dimensi kubur, ya Allah halikul kubur. Mau dimensi akhirat, ya Allah halikul akhirat. Jadi di pelbagai macam dimensi, itu pasti ada ketentraman ketika kita benar-benar tentram kepada Sang Penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enak di kubur, enak di dunia, enak di akhirat, enak deh, karena benar-benar mu'anasah billahi wa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ke-7. Imam Athaillah man abidahu li syai'in yarjuhu. Barang siapa orang yang menyembah Allah karena sesuatu yang dia harapkan dari Allah, atau dia menyembah Allah karena supaya yadfa bi taatihi, supaya tertolak dengan kalau taat sama Allah maka enggak disiksa gitu misalnya. Urna uqubanhu fama qama bihaqqi awsafi, itu orang belum benar-benar menjunjung hak-hak sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala.
Hai man abidallah ta'ala li ajli husulir jaza. Orang nyembah sama Allah karena tujuan balasan dari Allah baik secara duniawi atau ukhrawi. Awil firor min uqubatillah, atau dia lari dari siksaan Allah, itu famaqama bi haqqi ausafillah. Itu orang belum benar-benar mengagungkan dan menjunjung hak-hak sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Gitu. Fa innahu law qama bi haqqi sifati ta'ala, maka sesungguhnya dia, jikalau dia benar-benar mengagungkan hak-hak sifatnya Allah, la abidahu lidzati, pasti dia akan menyembah Allah karena Allah Subhanahu, karena bukan karena yang lainnya, bukan karena balasan, bukan karena dirinya. Ia benar-benar bersih lillahi rabbil alamin, lidzatillah. Jadi bukan karena supaya, bukan apa-apa, gue kalau kagak nurut mah ntar gue disiksa. Ya, gue bukan apa, taat kan bukan apa, kalau orang taat mah kan termending deh difasilitasin. Atau belum sama koma biak jauh sofi. Orang belum benar mengagungkan haknya Allah yang maha segala. Kudinya lagi mana taat? Ya karena Allah. Karena dia tahu sayangnya, karena dia bukan karena kita pengen beginiin, pengen dibegituin, bukan. Itu mah masih hadzun nafsi, masih ada kepentingan diri. Maka itu di hikmah selanjutnya, mata tolab ta'iwadon ala amalin, ketika Anda mencari dan menuntut iwadon ala amalin, balasan pengganti atas kerjaan Anda, tulibta biwujudi sidqi fihi, maka engkau pasti akan dituntut. Emang lu bener-bener ngamalnya? Itu kerjaan lu, emang bener kerja lu. Sebab idza talabta min rabbika bil jazai ala amalika, ketika Anda menuntut dan meminta kepada Tuhan Anda balasan atas amal ibadah Anda, talabaka rabbuka biwujudi sidqi fi amalika, pasti Tuhanmu akan menuntut kamu, benar kagak lu amalnya, gitu. Wawal wafau fil amal, benar-benar memenuhi kriteria amal enggak? Wa mutabaqatul batin lil zahir, kudu akur batinnya dan lahirianya fi qasdi taqarrub, benar-benar tujuan mendekatkan diri. Oh, nadirul wujud, hal tersebut kan jarang terjadinya, jarang adanya. Ketika kita tuntut begini begitu, ya Allah, gitu. Saya udah ibadah, saya nuntut sama engkau, kata Allah, benar kagak lu ibadah lu? Gitu. Sebab konsep kebenaran biadab kudu wafiatul amal. Kudu benar-benar terpenuhi pelbagai macam, baik secara lahiriah atau secara batiniah. Oh, nadirul, hal tersebut kan jarang. Jangan segala nuntut-nuntut yang maha segalanya. Fa inna zahirul amil, sesungguhnya lahirnya orang yang mengamalkan itu annahu ya'malul amalillah. Secara lahir mah iya, kerjanya karena Allah. Gitu. Dan qaiman bihaqi uluhiyatihi, menjunjung hak ketuhanannya Allah. Cuman tetap wabatinuhu annahu lam ya'mal illa lihadzin nafsi, tetap secara batiniah dia enggak ngamalin kecuali karena kepentingan dirinya. Gitu. Tetap ya kayak kita misalnya, saking kuanunya, ya Allah, bukan apa-apa ya Allah, kalau nggak deket sama engkau ya Allah saya pusing banget. Atau lu pusing kepentingan diri lu apaan? Bukan menjunjung hak Allah. Gitu. Maka itu kalau arifin, orang yang kenal sama Allah, matlabnya yang dia cari itu ad-sidqu fil ubudiyah, benar-benar memenuhi dalam penghambaan kepada Allah, wal qiyam, dan mengagungkan hak-hak ketuhanannya Allah. Lali gordin akhar, bukan karena supaya diri tak, supaya mulia, supaya diri bebas dari neraka, enggak. Lali tolabi gordin akhar. Oh, nadirul wujud, ukuran kita makan jarang yang begitu. Udah jangan nuntut-nuntut, udah kerja ge. Gitu. Jangan segala nuntut-nuntut iwadon. Ini Gusti, saya udah sholat hajat kok masih begini-begini aja.
tolol. Kata Allah, emang udah bener apa lu ngerasa butuhnya sama gua? Digituin aja kita orang begu. Gitu. Iya kan ada bahasa begitu. Gua mau udah benerin, tapi masih begini aja. Lah kata Allah, bener dari mana sih lu? Gua lu ngomong begitu, lu kagak bener. Sebab enggak ridho sama gua. Gitu. Iya kan kita sok banget, sok bener, no? Iya. Ya Allah, saya mau udah berusaha, entah kok masih begini bahaya. Kata Allah, dibating. Iya kalau emang kita kedengaran. Sebab mata tolab doang wadonala amalin tulim tabi wujudi sidkifi. Pasti kita dituntut. Emang udah benar banget lagu lo. Gitu. Iya, gitu Ji. Ya Bang ya. Ngerti nggak lu Bang nih? Iya, jangan nuntut-nuntut amat di. Gua hidup perasaan udah bener banget sekarang mah. Kok masih begini aja? Tolol ngomong gitu sama Allah. Jadi, udah nggak kudu ngatur-ngatur Allah. Udah kerja ge. Tunggu kita bisa kerja ge, boleh Allah ngerjain. Gitu. Jangan segala nuntut-nuntut apa kamul hakimin. Songong kitanya. Itu sul ada memang bahasa begitu ge. Cuman kalau kita nggak belajar toriko, itu nggak tahu. Wah rasanya bener baik gitu. Naudzubillah min zalik. Belajar ayo gitu. Perasaan gue udah tobat banget sama Allah, tapi begini baik ya. Ya, kata Allah kalau lu tobat mau bakal lu protes sama gua. Gitu. Naudzubillah min zalik itu benar-benar terus gitu. Gitu. Sebab akan dituntut sama Allah gitu, diwujudi sidki. Apa sidku fil ibadah? Yaitu wafa fil amal, kudu penuh, yaitu akur mutabaqatul batin lil zahir fi qasdi taqarrub. Wa nadhirul wujud fa nadharul amil annahu ya'malul amal lillah qaiman bihaqqi uluhiyah wa batinuhu, padahal batinnya kelihatan nama Allah, lam ya'mal illa kepentingan awak lo. Itu bukan karena zat gua, bukan karena gua. Sebenarnya orang yang kenal sama Allah kan karena Allah. Karena apa? Karena dia yakin kul huwallahu ahad. Allahu somad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Yakin ahadiyatullahnya. Yakin somadaniyatullahnya. Enggak kudu minta, enggak kudu nggak begini amat. Ya bahasa begini amat ya orang semenggah. Lah susah amat kalau begitu ya. Lah kagak susah bahasa begitu udah orang semenggah. Harimau konon mah susah amat ya. Maka itu sira kudu bener-bener ngehargain aulia Allah. Dari orang yang terdekatnya Allah, yang segala sesuatu diurus sama Allah tuh lah, emang kudu bener bersih dari segalanya. Kudisa sirruh, sampai kudu bener-bener suci, bersih batinul kolbinya, sirnya para waliun min aulia illah, para aulia Allah. Kalau masih mengkenen amat, wisor bersih semua kun. Kotor semua kun, buakil kun. Bahasa mokonon doang ini hati. Kudu bener-bener kayak ikan mau kudu disikat wesi. Konon. Hari perlu mah dilas kah? Enak kerang-kerang hilang. Gitu. Wayak fil muriba wujdanus salama, cukup bagi orang yang masih ada keraguan itu kudu ada rasain keselamatan yang Allah berikan. Wayak fi alladzi lam yasik, cukup pada orang yang enggak percaya min nafsihi bisidki, ketika dirinya emang rumah saya Gusti, emang nadirul wujud, emang tetap kita masih kepentingan, itu kudu wujdanus salama minal iqab ala amalil ma'lul. Kagak digodik ya syukur lu songong. Gitu kalau bahasa kitanya mah. Kerjaannya orang semenggah, pengen minta upah. Wa yufassir sidku fil amal biayakunal ba'is alaihi qasdu taqarrubul imtisal. Ada yang mentafsirkan yang namanya benar dalam kinerja, dalam amal, benar dalam kerjaannya, itu yang memotivasi dia mengerjakan segala sesuatu itu tujuannya taqarrub, mendekatkan diri sama Allah, wal intisal nurut, wa tasdiq biwa'dihi, dan karena dia benar-benar
yakin akan janjinya Allah. La yuridu siwa dzalik ma taufiyatis surut, enggak ada tujuan dan kehendak selain itu disertai dengan dipenuhkannya berbagai macam syarat amal. Itu konteks yang lebih mudah dipaham sama orang biasa. Padahal mau yang ono lebih dipaham lagi, kata gue gampangan yang ono. Sebab benar-benar bersih, kudisa siru udah. Jadi sampai sirnya ge udah benar-benar disucikan. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal hikmatut tasi'ah wallahu a'lam. Sampai situ kan ya?